Karena bagi aku kesempatan itu adalah sebuah privilege yang nggak semua orang bisa miliki gitu kan. Di situ kita dikasih materi-materi, dikasih pelatihan selama pas karantina itu, dan itu ngebantu membentuk mental Muti yang sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa UIK TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Aziz bisa menyapa teman-teman semuanya di rumah. Dan hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait seputar pembahasan Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada UIK Talk edisi ke-17. Di UIK Talk edisi ke-17 pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang narasumber dan alhamdulillah senang banget. Kalau teman-teman biasa ngelihat iklan-iklan UIK, mungkin teman-teman sudah tidak familiar lagi. Sudah familiar dengan wajah yang satu ini karena beliau adalah ambasador Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 2023. Kita akan ngobrol bersama Kak Mutia. Assalamualaikum Kak Mutia. Waalaikumsalam Kang Aji. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah. Kalau ngobrol sama Mojang Jajaka, Mojang. Berarti Mojang ya, Bu? Iya, Mojang. Kalau Mojang itu artinya apa? Mojang itu sebenarnya istilah untuk pemudi di tanah Sunda. Kan kalau misalkan Jakarta punya Abang None. Oh, iya, Abang None. Oke. Jadi Mojang tuh perempuannya. Kalau Jajaka laki-lakinya. Oh. Dan Kak Muti ini adalah Mojang Kabupaten Bogor, bener ya? Iya, bener. Wah, selamat. Oh, bangga banget nih UIK punya Mojang Kabupaten Bogor. Boleh gak sih Kak Muti diceritain Mojang itu apa sih kegiatannya gitu? Kalau untuk Mojang sendiri itu kegiatannya produktif dan juga banyak ya. Salah satunya tugas Mojang itu kita harus aktif memperkenalkan, mempromosikan pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bogor gitu Kang. Baik, wah jadi aktivitasnya cukup banyak dan produktif teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau produktif, wah boleh juga nih ikut Mojang Jaya. Karena nanti kasih tips ya gimana caranya bisa jadi Mojang Kabupaten Bogor. Kalau nggak salah Mojang Kabupaten Bogor itu luas banget. Jadi wah aktivitasnya kebayang ada berapa kecamatan? Nih kita tanya dulu nih. Ada berapa kecamatan? Kurang lebih kalau yang aku ingat 40 atau 41 kecamatan gitu. Wow, itu paling besar kalau tidak salah ya di Jawa Barat ya? Iya. Kabupaten Bogor itu. Oke, baik. Kalau tadi kan udah tahu Mojang sebagai Mojang, kesibukannya selain kuliah apa aja sih? Kesibukannya selain di Mojang, Muti juga aktif sebagai beauty content creator dan juga host live gitu Kang. Jadi kalau gabut nih di kosan biar menghasilkan gitu kan, aku selalu ngonten, terus ikut host live juga, kayak gitu aja sih Kang. Oh, gabutnya menghasilkan, luar biasa. Baik, oke. Kita masih bicara tentang Mojang ya. Nah, boleh gak ceritain suka duka pengalaman dari mulai awal daftar sampai menjadi Mojang itu kayak gimana sih? Supaya teman-teman UIK TV juga banyak yang pengen daftar gitu biasanya nantinya untuk gantiin Kak Muti di tahun berikutnya. Kira-kira suka dukanya. Sekarang sukanya dulu deh. Sukanya di Mojang itu kita bisa liburan di Kabupaten Bogor gratis. Oh ya? Iya, karena kan kita deket dengan kepala dinasnya ya. Sekalian kita juga bikin konten promosi gitu. Kita juga dapat fasilitas di di pariwisatanya kita itu mendapatkan fasilitas yang gratis. Jadi kita bisa menikmatinya. Gitu. Oke. Itu sukanya, tapi dukanya ada juga. Gitu. Oke, sebutin dong. Kalau jangan sukanya doang, misalkan kayak gimana? Contohnya. Kalau duka, kalau setelah pemilihan sekarang itu belum kelihatan belum ada. Cuma pas kemarin pas dari awal audisi, karantina sampai grand final itu ya banyak sekali dukanya yang mungkin bagi aku itu membuat diri aku insecure Kang. Oke. Karena kan melihat teman-teman dari latar belakang universitas yang bisa dikatakan bergengsi lah ya, gitu kan. Kadang aku insecure dari segi itu, tapi di satu sisi
aku nggak mungkin ngelihat rasa insecure aku atau kekurangan aku gitu. Jadi aku lebih fokus ke kelebihannya aja gitu. Oke, wah luar biasa ya. Aplaus dulu dong. Baik, tadi kan suka duka ya. Terus kira-kira sebelum dan sesudah jadi mojang itu apa yang jadi pembeda? Yang jadi pembeda karena sebelum jadi mojang itu mungkin Muti ilmu public speakingnya kurang ya Kang. Oke. Ilmu public speakingnya kurang, terus wawasan tentang kabupatennya juga kurang gitu. Selain itu mental bisa tampil di depan umum itu juga masih aduh mentalnya ciut banget gitu. Nah alhamdulillah setelah aktif terus daftar mojang gitu kan, di situ kita dikasih materi-materi, dikasih pelatihan selama pas karantina itu, dan itu membentuk mental Muti yang sampai sekarang ini, yang alhamdulillah mungkin speakingnya sekarang jadi jauh lebih baik gitu. Terus kalau jadi pembicara udah mulai ada persiapan dan gak terlalu nervous kayak sebelumnya gitu. Oh jadi dapat juga fasilitas-fasilitas pembinaan ya? Iya Di dapat samping kita juga ada apa ya? Kita juga bisa dipromosikan juga gitu ya. Oke. Jadi bukan cuma hanya terkenal tuh pemirsa UKIA TV, tapi juga yang paling terpenting kita juga banyak pengalaman baru. Selain juga banyak pembelajaran yang bisa didapatkan kayak tadi public speaking begitu ya. Kemudian apalagi itu tadi wawasan gitu. Tadi kan udah jalan-jalan gratis. Kira-kira pengalamannya pernah jalan-jalan kemana aja nih di Kabupaten Bogor yang gratis? Kebetulan kalau di tahun 2022 itu belum ya. Kita baru ada agenda di 2023. Oh kemarin COVID ya? Oh gitu. Iya iya. Baru iya. mau diagendain sekarang nih di awal tahun kita mau ada program berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bogor, sekaligus memperkenalkan dan mempromosikan kepada anak muda di Kabupaten Bogor gitu. Nah, coba kira-kira wisata apa sih yang menurut kamu paling bagus di Kota Bogor? Di Kabupaten Bogor? Ya. Di Kabupaten Bogor, kalau di Bogor Timur dulu kali ya, di kampung kelahiran aku. Oh, di mana? Lahirnya di mana? Di Cariu. Cariu. Wow, Cariu itu perbatasan antara Jonggol sama perbatasan paling Tanjung timur. Sari dan Cianjur. Wah. Kalong ke sana lagi. Oh gitu. Oh dari Cariu ya. Kemarin berarti mewakili Cariu juga. Iya, mewakili Kecamatan Cariu. Oke, di Cariu ada apa sih? Di Cariu ada salah satu tempat wisata namanya Taman Rusa. Nah itu bisa bukan hanya kita rekreasi atau piknik aja Kang. Di sana kita wisata edukasi, kenalan sama rusa. Jadi bisa bawa anak-anak nih buat momi, bunda gitu. Bawa anak-anaknya untuk melihat rusa itu bentuknya kayak gimana gitu. Dikasih makannya tuh makanannya seperti apa. Terus di Cariu juga ada yang namanya Curug Grand Canyon. Itu Curug Grand Canyon. Kita di situ bisa bakar-bakaran, bakar ikan, terus sambil menikmati pemandangannya sawah yang tentunya kalau di kota kan gedung-gedung terus ya. Jadi kita kalau misalkan pergi ke Curug itu mungkin insya Allah jadi lebih healing gitu kan. Oh ini nih gambarnya nih. Nah, gambar Curug. Wah bagus juga ya. Oke, ada sawah-sawahnya juga. Oke. Wah, jadi itu satu. Kemudian selain di Cariu kira-kira apa aja? Ada juga di Sukamakmur itu namanya wisata Situ Rawa Gede. Situ Rawa Gede. Pernah denger gak Kang? Pernah sih. Pernah. Mau ke sana? Mau sih kalau diajak mah. Iya, yuk kita ke sana ya. Nanti deh UIK ke sana ya. Oke, bisa pakai bis gak? Jalanannya ekstrim sih. Jalannya ekstrim. Kayaknya mending pakai mobil pribadi aja. Oh gitu ya, boleh. Oke, wah banyak banget teman-teman. Kalau misalkan wisata di Kabupaten Bogor, wah nggak usah lagi di ini deh, karena banyak banget curug-curugnya. Nah, oke. Kita beralih ke pembahasan lain seputar Kak Muti kuliah. Nih, kalau di UIK, Kak Muti pilih masuk ke jurusan apa sih sebenarnya? Aku ngambil prodi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oke, backgroundnya sebelumnya SMA-nya SMA, SMK atau Aku SMK multimedia. Multimedia. Oh gitu, masuk ke PAI. Pendidikan Agama Islam. Oke, pertanyaannya, ini jujur ya. Kemauan sendiri atau gimana? Atau disuruh orang tua sih? Kalau pas awal-awal itu aku disuruh sama mama.
Kata mama jadi guru aja karena kalau perempuan jadi guru bisa sambil kerja, nanti kalau udah menikah suami anak keurus katanya gitu. Oh. Ya udah deh. Bukannya kalau misalnya jadi guru justru malah ngajarin anak orang, anak iya. sendiri gak diajarin. Bohong ya. Pasti tentunya karena ilmu ya bisa juga diterapin ke anak walaupun nggak langsung gitu. Oke. Terus emang cita-citanya apa? Kalau cita-cita dari dulu tuh inginnya jadi influencer. Oh, ingin Iya. jadi influencer. Wah, sekarang berarti setahap demi setahap bisa Iya, terwujud ya. alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Emang dulu udah kenal IG gitu? Pas Punya cita-cita? SMP udah main Instagram sih. Oke. Waktu itu role modelnya Ria Ricis. Gitu. Terus sekarang kan masuk PAI nih ceritanya. Sementara cita-citanya ingin menjadi seorang influencer. Kira-kira match gak sih atau ada mata kuliah yang sekiranya berhubungan atau bersinggung atau bermanfaat dengan aktivitas yang sekarang kamu jalani gitu? Ada. Hmm. Ada. Jadi di PA itu teman-teman bukan hanya belajar tentang pendidikan agama Islam aja. Luas, lebih luas daripada itu. Kita di sana belajar public speaking, kita Ya. belajar psikologi. Oh iya betul. Ya, Gimana kita mau bisa ngajar ya kalau misalkan ngomong aja nggak bisa ya? Berarti Iya. public speakingnya juga Public ada. speaking itu ngaruh banget. Aku juga kan pas SMK belum ada presentasi ya di depan kelas. Ada cuman beberapa aja. Iya. Tapi semenjak kuliah di PAI itu hampir setiap hari presentasi terus. Oh ya? Dimana itu melatih ilmu komunikasi aku, Kang. Oke, ya seenggaknya ada ya nyambung-nyambungnya Ada. dikit ya. Selain itu di PAI juga kan lingkungannya positif. Alhamdulillah dapat teman-teman yang positif, lingkungan positif. Jadi itu benar-benar berpengaruh banget untuk mendorong aku menjadi Muti yang sekarang. Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa teman-teman WIKTP dimanapun berada. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, jangan lupa bagi teman-teman yang tadi masih penasaran, kita lagi ngobrol sama Kak Mutia. Beliau adalah ambasador Universitas Ibnu Khaldun Bogor di tahun ini. Jadi kalau misalkan ada iklan-iklan di IG di mana-mana, biasanya muncul tuh wajah Kak Muti. Dan sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol sama beliau, dan perbincangan kita sebenarnya ya pokoknya seputar apapun yang berhubungan dengan UIK ya. Dan kali ini Kak Muti juga adalah seorang influencer dan juga seorang mojang dari Kabupaten Bogor. Wah. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi saya bertanya background tadi ya, background. Terus pertanyaan saya, kan rata-rata nih yang masuk ke PAI itu biasanya backgroundnya itu pondok pesantren, seenggaknya MA gitu, madrasah aliyah. Ngelihat background Kak Muti dari SMK, kira-kira ada kesulitan gak sih mengikuti pembelajaran di PAI gitu? Ada. Kalau untuk kesulitan, lebih kesulitan di mata kuliahnya kali ya. Karena kan itu Iya. mungkin asing di telinga aku gitu, Kang. Terus alhamdulillahnya teman-teman yang lain juga pada support, pada membantu gitu. Kalau misalkan Oke. ada mata kuliah yang aduh gak paham nih gitu, mereka aktif membantu gitu. Jadi penting juga sebenarnya circle untuk supaya kita juga bisa lebih berkembang ya. Benar. Jadi cari juga tidak cuma hanya tidak cuma hanya jurusannya, tapi juga lingkungannya juga yang mengaruh ya. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi pertanyaan berikutnya, nyesel gak sih masuk PAI? Enggak. Yakin? Yakin, karena apa ya, banyak sekali pelajaran yang aku dapetin di PAI itu, Kang. Salah satunya kan selain lingkungan yang positif, terus aku juga bisa mendapatkan wawasan pengetahuan mengenai pendidikan agama Islam. Jadi kan bisa menambah wawasan keimanan aku nih. Gitu. Terus kan di PAI juga kita belajar akhlakul karimah. Dalam arti lain attitude dong ya. Oke. Nah, di Bojang juga itu attitude itu penting banget gitu. Makanya kalau dibilang nyesel enggak kok. Karena daripada kita menyesali hal yang udah terjadi, mendingan kita dijalani dan diambil sisi positifnya. Wah, luar biasa. Oke, tadi saya tanya nyesel apa enggak. Kemudian tadi nggak nyesal teman-teman. Nggak nyesal. Nah, terus pertanyaan berikutnya, yang saya tanyakan berikutnya, setelah tadi kan udah nggak nyesal. Kemudian saya pengen tahu kira-kira di pembelajaran di PAI sendiri, mata kuliah yang paling Kak Muti senengin tuh apa sih? Ada mungkin atau bahkan mungkin sebaliknya, mata kuliah yang paling males untuk dipelajarin gitu?
Kalau yang paling males dulu ya. Paling males dulu, Yang banyak paling ya males kayaknya. aku bahasa Arab. Bahasa Aduh. Arab. Oke, karena memang nggak ada background sama sekali ya. Iya, bener-bener Oke. aduh kayak blank banget gitu pas belajaran bahasa Arab itu. Tapi sebenarnya bisa ngikutin nggak sih? Kalau Bisa. untuk mengikuti bisa, Bisa ya? alhamdulillah nilai juga bagus meskipun ya rata-rata gitu kan. Ya, ya. Jadi ini juga jadi satu pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Nggak usah khawatir mau dari SMK, mau dari apalagi sih jurusannya umum, SMA begitu yang sifatnya umum bisa kok masuk PAI ya? Bisa Bener ya? banget. Gitu. Asalkan mau belajar tentunya ya. Oke, baik. Tadi mata kuliah. Oh, tadi kan mata kuliah yang Yang gak disukai yang ya. nggak disukai. Yang disukainya tuh apa? Aku seneng ke mata kuliah yang akidah akhlak. Oh gitu. Oke. Karena kan di situ kita mempelajari tentang cara berperilaku, cara berbicara seorang perempuan, khususnya perempuan seorang muslimah, itu benar-benar diajarkan di mata kuliah akidah akhlak, Kang. Oke. Pertanyaan berikutnya, susah gak sih bagi waktunya? Misalkan sekarang kan aktif, cukup banyak aktivitasnya sebagai mojang begitu, sama aktivitas perkuliahan. Alhamdulillah kalau sekarang kan karena perkuliahan udah selesai, tinggal mulai nyusun aja. Jadi waktunya juga fleksibel banget, Kang, gitu. Oke. Cuman yang bikin susahnya itu ya menemui dosen pembimbingnya aja sih itu. Itu nggak di mana-mana ya itu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada gangguan sama sekali ya sama Alhamdulillah aktivitas nggak ada. sekarang sama kuliah. Tapi sebelumnya gitu, selain kuliah ada aktivitas sebelum jadi mojang ya, tentunya ada aktivitas lainnya. Bener-bener kuliah kupu-kupu sih, Oh. Kang, waktu itu. Aktifnya di konten kreator aja. Oke, kan tinggal di Cariu. Mm-mm. Ke UIK itu kan kayak walaupun satu itu ya satu kabupaten satu kota gitu kan terlihat jauh ya. Contohnya kemarin kita jalan-jalan bukan ke Cariu sih, kita jalan-jalan ke kemana? Ke Parung Panjang itu harus ngelewatin dulu saking luasnya Kabupaten Bogor, kita harus ngelewatin dulu Depok, kemudian Jakarta, Tangerang, Baru ke baru Bogor. balik lagi ke Bogor lagi. Kalau Kak Muti tahu UIK itu dari mana kira? Aku waktu itu cari informasi tentang perkuliahan di Bogor itu aku nyarinya di Google. Oke, Dan Google. akhirnya ketemu di Instagram. Ketemu di Instagram. Oke. Terus pilihlah UIK gitu. Pilihlah UIK. Baik. Ya, kalau di sini berarti ngekos atau pulang pergi? Kalau sekarang ngekos, alhamdulillah. Ngekos. Waktu itu gampang nggak cari kosan di lingkungan UIK itu? Gampang, banyak banget loh, Kang. Banyak ya? Kosan di lingkungan sekitar UIK. Boleh kasih bocoran dong kira-kira rate dari biaya kosan yang ada di lingkungan UIK itu berapa sih? Kalau untuk kosan itu rata-rata di 600 kalau Oke. sekarang. Nah, aku saranin teman-teman kalau sendiri berat ya. Oh iya, Mending betul, berdua atau betul. bertiga karena kan ruangannya juga besar, Kang. Kalau dipakai sendirian kayaknya ngerasa kesepian banget gitu. Jadi sekosan itu berapa banyak? 3. Oh bertiga ya, oke. Berarti 600 dibagi 3 gitu ya. 200. Ya 200. Ada juga asramanya ya kalau Ada. Ada juga asramanya, jadi gak usah khawatir. Oke, boleh dong kasih kayak semacam ajakan untuk masuk ke FAI gitu dari kamu Teh untuk teman-teman Wika TV yang lagi menyaksikan. Ajakan. Ya supaya kalau saya yang ngajak kayaknya gimana gitu, tapi kalau misalkan Mojang yang ngajak tuh biasanya beda gitu ya. Untuk teman-teman yang masih kebingungan mencari universitas yang bagus, yang fasilitasnya bagus gitu, gak usah kebanyakan mikir, langsung aja daftar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Boleh di jurusan PAI juga boleh gitu. Gitu aja sih. Boleh ya. Ya boleh. Kalau misalkan pengen jauh lebih detail terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru di kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa teman-teman lihat di bawah ini. Ini ada nomor kontak dari PMB Universitas Ibnu Khaldun Bogor, atau kalau mau daftar bisa juga ada link di bawah ini untuk pendaftaran Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kebetulan Kak Muti di bulan-bulan ini kita sedang menerima mahasiswa beasiswa Kartu Indonesia Pintar gitu. Oh ya, pertanyaannya, Kak Muti pernah mendapatkan beasiswa gak sih di UI? Belum. Oh, belum. Beasiswa, tapi aku mendengar alhamdulillah tahun ini katanya mau dapat. Oh gitu, kita kawal ya untuk dapat asik. beasiswa. Oh ya,
sekarang semester berapa? 8. Oh, udah semester 8. Iya, udah semester Wah, akhir. semester akhir ya. Berarti udah nyusun apa gimana? Iya, sudah mulai nyusun sih, Kang. Oke oke. Wah, kita doakan juga supaya lancar ya untuk nyusunnya begitu. Tapi sayang juga kalau misalkan cepat lulus gitu ya. Oke baik, teman-teman UIK TV, itulah tadi perbincangan kita seputar UIK, dan kita sekali lagi sedang berdiskusi dan ngobrol sama Kak Mutia. Beliau adalah Mojang Kabupaten Bogor. Nah, terakhir Kak Muti, kasih pesan dong ke teman-teman atau adik-adik kita yang ya pengen gitu seperti Kak Muti misalkan dapat beraktivitas selain kuliah kemudian bisa jadi Mojang Jejaka gitu, tipsnya mau Ya. tip dan apapun yang bisa teman-teman dapatkan dari Kak Muti, silakan. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana, mulai dari sekarang coba teman-teman temukan value yang ada dalam diri teman-teman gitu. Caranya gimana? Caranya bisa memulai dengan hal kecil, yaitu hal-hal yang teman-teman sukai gitu kan. Terus teman-teman juga harus mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena bagi aku kesempatan itu adalah sebuah privilege yang nggak semua orang bisa miliki gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari potensi diri, nilai diri, itu teman-teman harus bisa memanfaatkan privilege tersebut. Gitu aja kan. Oke, wah jadi setiap ada kesempatan ambil peluang itu. Iya, Oke, baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Sebenarnya pengen banget banyak diskusi terkait dengan banyak hal gitu ya. Namun memang waktu juga terbatas terkait dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari diskusi atau perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan sukses terus aktivitasnya Kak Muti. Dan insya Allah setelah Mojang Kabupaten Bogor bisa ke ada tingkatannya lagi nggak sih di Jawa Barat. Jawa Barat ada? Jawa Barat. Itu Kalau nggak salah itu di tahun ini atau di tahun depan. oh berarti selepas ini akan Ke ikut Jawa juga Barat. ke Jawa Barat. Wah, kita doakan semoga nanti ya bisa langgeng lanjut lagi ke Jawa Barat dan menjadi Mojangnya Jawa Barat nih. Dari UIK. Iya dari Wika. Oh, mudah-mudahan ya, kita doakan bersama. Kalau misalkan ini kita bantu pot ya. Boleh. Nanti bilang-bilang aja ke kita bantu pot. Baik, terima kasih teman-teman semuanya telah menyaksikan UIK TV dimanapun berada, dan semoga perbincangan kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi di UIK Talk edisi ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.